Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya, ada sebuah kabar yang ingin gue angkat dan gue bahas secara ringan amatiran. Ini dari Football International. Sumbernya sebenarnya dari Football International ya. Ini salah satu media olahraga di Belanda, di mana di situ disebutkan kalau CEO Ajax Alex Kroes ini pernah melakukan perjalanan ke Manchester tahun lalu untuk melihat di belakang layar bagaimana Manchester United ini melakukan persiapan ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukannya di Ajax. Disebutkan Kroes ini tidak terkesan sama sekali dengan situasi di Manchester United. Disebutkan kalau dia melihat ya bagaimana sebuah klub seharusnya tidak dijalankan. Artinya cara-caranya itu tidak dijalankan di sebuah klub dan dia melihatnya justru di Manchester United. Dan dia juga melihat kalau situasi Manchester United saat ini adalah situasi seperti di Ajax tapi di zaman dulu ya. Nah, ini menurut gue juga sesuatu yang menarik bagaimana ternyata CEO sekarang ini sudah jadi CEO sih di Ajax itu melihat memang Manchester United ini dari sisi struktur klub ya kan, ini memang bukan berada di situasi yang ideal. Nah, di sini gue juga melihat atau dikabarkan ya dari sebuah akun Twitter yang juga menyebutkan tentang berita yang hampir sama, sebenarnya sama dengan informasi yang agak sedikit berbeda atau melengkapi ini dari ADNL ya, yang diambil dari The European Lad, akun Twitter mengatakan kalau CEO Ajax yang baru Alex Kroes ini pernah ke Manchester United untuk melihat di belakang layar persiapan yang harus dia lakukan untuk pekerjaannya di Ajax, pekerjaan barunya di Ajax. Alex Kroes ini tidak terkesan sama sekali dengan Manchester United, yang dia percaya Manchester United ini adalah sebuah klub yang dijalankan dengan cara-cara yang kuno, yang lama. Ketika dia di Manchester City, dia melihat bagaimana sebuah klub ini memiliki struktur yang lebih baik, dipimpin oleh orang-orang yang tahu tentang kewajiban-kewajiban dan juga tanggung jawabnya dari awal dan di mana mereka akan berakhir. Artinya tujuannya itu apa ya. Nah, ini juga membuktikan ya, memberikan informasi juga bahwasannya situasi di Manchester United dan juga Manchester City ini tidak bisa hanya dilihat dari manajer dan juga pemain. Tapi ada banyak hal ya di belakang layar atau ibaratnya di gunung es itu di bawah permukaan laut yang memiliki peran yang sebenarnya lebih besar. Dan di sini selalu gue tekankan di channel Football United ini bahwa Manchester United dengan kepemilikan Ineos ini harusnya memperbaiki hal tersebut. Hal-hal yang memang berada di belakang layar, hal-hal yang memang tidak terlihat di permukaan laut ya, kalau kita mengibaratkan sebuah gunung es, bongkahan gunung es. Karena selama ini yang sering dilihat itu masalah penampilan, hasil, manajer dan pemain, sudah 4 ini saja, tanpa melihat hal-hal lain yang ternyata lebih banyak perannya kepada 4 faktor tadi ya. Artinya penampilan di atas lapangan, hasil, lalu juga bagaimana menunjuk manajer yang tepat, serta pemain yang tepat juga. Bukan cuma pemain yang tepat, tapi juga harga yang pas ya kan, waktu yang tepat. Itu menurut gue juga sangat menentukan. Dan sampai dengan sejauh ini atau paling tidak tahun lalu ya, Alex Kroes ini melihat Manchester United ini seperti tim jadul. Ya, gue berpikir kalau dilihat dari struktur manajemen saja, Manchester United tidak memiliki struktur yang seperti klub-klub lain yang lebih mapan. Katakanlah Manchester City, lalu juga mungkin Bayern Munchen ya kan, dan tim-tim lain. Ini Manchester United menurut gue tertinggal. Dan kalau melihat dari Ajax saja, Ajax lebih memiliki struktur yang
lebih jelas, di mana di bawah CEO Ajax ini memiliki beberapa direktur ya yang memang dengan tujuan yang menurut gua lebih jelas di sana. Artinya untuk ada posisi tentang direktur football, lalu ada direktur keuangan, ada direktur komersial, lalu ada direktur transfer. Ini lebih jelas, sementara di Manchester United menurut gua dan juga diisi dengan orang-orang yang lebih kompeten gitu ya. Sementara di Manchester United menurut gua selain memang strukturnya juga masih abu-abu dan tidak jelas, juga diisi oleh orang yang tidak tepat menurut gua sih, tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap Darren Fletcher, mungkin juga dengan John Murtough, di mana mereka mengisi posisi-posisi yang mereka miliki saat ini, mereka duduki saat ini kan berdasarkan promosi dari posisi lain. Dan gue menilai sebaiknya tidak demikian, tapi justru sebaiknya Manchester United itu memang mendatangkan orang-orang yang terbaik di kelasnya. Bukan berarti tidak bisa dari internal, enggak, ya tetap bisa dari internal, tapi untuk posisi-posisi penting seperti Director of Football, Director of Transfer mungkin ya, Head of Recruitment katakanlah demikian, nih memang orang yang lebih kompeten. Jika tadi disebutkan oleh Alex Kruse, CEO baru dari Ajax, Manchester United ini seperti old fashion, artinya jadul, ya karena memang ketika di zamannya Sir Alex Ferguson, struktur manajemen Manchester United ini tidak complicated, tidak rumit saat ini. Segala sesuatunya sering ditangani langsung oleh David Gill dan juga Sir Alex Ferguson, dan memang mereka mampu. Tapi dengan semakin waktu semakin berjalan ya, tuntutan juga semakin besar, kompleksitas ini juga otomatis semakin luas, membutuhkan hal-hal yang lebih detail, fokus-fokus yang juga lebih detail. Di zaman Sir Alex Ferguson menurut gue juga bisa merangkap sebagai sporting director katakanlah demikian, di mana dia bisa melihat Manchester United akan bermain gaya seperti apa nih, jangka menengah, jangka panjang, lalu apa-apa saja yang dibutuhkan. Sementara dari sisi tactical, dia punya asisten manajer yang bisa membantu dia dari sisi tersebut. Dimana saat ini menurut gua harus di breakdown lebih detail lagi, dimana manajer tidak bisa sekarang untuk mengurusi hal-hal jangka panjang, jangka menengah dan juga jangka panjang. Lalu juga hubungan dengan agen para pemain, lalu juga mengurusi taktik dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Menurut gua manajer harus lebih detail lagi, harus lebih kecil lagi skup kerjanya. Dan ini yang gue lihat mungkin ya dengan Pep Guardiola, dengan Jurgen Klopp, dua contoh itu, mereka lebih bisa konsentrasi ke hal-hal detail yang menyangkut pertandingan, strategi pertandingan ya, di satu pertandingan yang lain. Sementara mereka juga memiliki support dari posisi-posisi lain yang membantu mereka untuk urusan transfer, untuk urusan dengan agen, untuk urusan gaya permainan mungkin yang lebih agak jangka panjang lagi. Tentu saja mereka juga dilibatkan, tapi bukan berarti mereka juga harus ikut fokus di hal-hal seperti itu, sehingga dari satu pertandingan ke pertandingan lain sang manajer itu bisa lebih meminta skuadnya konsentrasi itu lebih detail. Dan ini menurut gue yang sejauh ini belum ada di Manchester United. Bahkan musim lalu bagaimana peran dari Erik ten Hag yang masih terlalu besar di bursa transfer, menurut gue ini juga harusnya agak dikurangi gitu loh. Ini harusnya ada pihak lain ya yang juga membantu, bukan hanya sebagai kepanjangan tangan, tidak, tapi juga memberikan tantangan. Artinya ada diskusi di sana ya kan, ketika Erik ten Hag memang mengajukan beberapa nama, mungkin ada nama-nama alternatif, ataupun juga justru ada sanggahan ya, jangan mendatangkan ini, datangkanlah si. Ini menurut gue hal yang harusnya terjadi di belakang layar Manchester United, contohnya dari sisi rekrutmen. Lalu ketika mendatangkan pemain, berapa valuasinya, ini juga menurut gue harus lebih spot on lagi, lebih tepat lagi. Dan juga hal-hal lain ya, tentunya dalam hal struktur manajemen yang tadi Alex Kruse mengatakan kalau Manchester United sudah old fashion. Dan gue melihat Sir Jim Ratcliffe pun juga memiliki pandangan yang sama, di mana dia katakan masalahnya bukan di manajer, tapi masalahnya ada di lingkungan manajemen yang selama ini
belum bisa mensupport kinerja dari manajer, sehingga ya banyak manajer yang mungkin dengan nama-nama besar ini berguguran satu demi satu di Manchester United. Dan menurut gue ini jauh dari kebiasaan yang sehat, dimana setiap kali memecat pelatih Manchester United itu harus membayar kompensasi, dimana setiap kali memecah pelatih maka ada rencana yang sudah dibuat oleh pelatih tersebut yang harus terhenti dan mulai lagi dari baru. Ketika memecat pelatih, ada pemain-pemain yang tadinya memiliki atau direncanakan ya oleh pelatih sebelumnya yang memiliki mungkin prospek, program dan lain-lain, ini harus terhenti lagi perkembangannya, terutama pemain muda. Setiap kali memecat pelatih, intinya Manchester United harus reset lagi dari awal, dan ini dimulai betul-betul menurut gue ya mendekati titik nol. Sehingga ya Manchester United tidak akan pernah konsisten menurut gua untuk mencapai prestasi, tapi yang didapat adalah konsistensi untuk selalu mengganti pelatih. Dan menurut gua jelas ini bukan yang diinginkan oleh sebagian besar fans ya kan, karena sebagian besar fans inginnya ada prestasi yang juga konsisten di Manchester United seperti yang biasanya Manchester United dapatkan di masa-masa sebelumnya. Kurang lebih demikian ya ngobrol ringan terkait dengan kabar ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.